Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Fatayati, Ahmad Uliniam, dan Anjunita Lailatul Najah. Kami akan mempresentasikan tentang pembahasan substansi, genus, spesies, differentia, proprium, dan accidentia. Pengertian substansi. Budaya secara bahasa. Substansi adalah ejaan baku dalam bahasa Indonesia. Kata ini diserap dari bahasa Inggris, yakni substance. Dalam bahasa Inggris, arti substansi ini adalah isi. Substance diserap dari bahasa Latin, yakni substantia, yang artinya adalah hakikat, bahan, isi, dan semacamnya. Budaya menurut Aristoteles. Substansi adalah suatu konsep yang bisa berdiri sendiri. Adapun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan konsep tersebut adalah keterangan-keterangannya. Pembagian dalam substansi. Yang pertama, genus. Genus adalah himpunan golongan yang menunjukkan hakikat berbeda bentuk tetapi terpadu oleh persamaan sifat. Kelas yang lebih luas denotasinya disebut genus, terhadap kelas yang lebih rendah denotasinya disebut spesies. Kelas yang luas sekali denotasinya sehingga tak mungkin merupakan spesies disebut sumun, genus, atau genus tertinggi. Kelas yang kecil denotasinya sehingga tak mungkin ia menjadi genus disebut infima species. Yang kedua, spesies. Spesies adalah term yang termasuk hakikat yang berlainan tapi sama-sama terikat dalam satu jenis. Denotasi spesies merupakan bagian dari denotasi genus. Oleh karena itu, genus dan spesies adalah termasuk term yang sifatnya relatif. Maka suatu term dapat juga menjadi genus dalam hubungan dengan kelas yang lebih denotasinya, di samping ia menjadi spesies dalam hubungannya dengan kelas yang lebih luas denotasinya. Yang ketiga, diferensia. Diferensia adalah suatu atribut atau kumpulan atribut-atribut yang membedakan suatu spesies dengan spesies lainnya dalam genus yang sama. Diferensia merupakan atribut tambahan pada proximate genus. Jadi, konotasi proximate genus ditambah diferensia sama dengan spesies. Proximate genus adalah genus yang terdekat dari suatu kelas. Yang keempat, proprium. Proprium adalah term yang menyatakan sifat hakikat dari suatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Meskipun proprium tidak merupakan sebagian dari konotasi suatu term, tetapi proprium merupakan kelanjutan yang penting dari konotasi hubungan antara proprium sebagai akibat dari suatu. Yang terakhir, asiden. Asiden adalah term yang menunjukkan sifat yang tidak harus dimiliki oleh satu spesies, atribut yang tidak merupakan bagian dari konotasi dan tidak pula merupakan kelanjutan dari konotasi term tersebut. Berbeda dengan diferensia, asiden ini tidak merupakan kelanjutan dari konotasi term. Contoh dari genus, spesies, diferentia, proprium, dan akiden. 1. Contoh genus. Tumbuhan di dalamnya terhimpun golongan-golongan seperti pohon, lumpur, jamur. Perabot rumah tangga di dalamnya terhimpun golongan-golongan seperti kursi, meja, lemari. Hewan di dalamnya ada rusa, kuda, kucing, dan sebagainya. 2. Contoh spesies. Genus ilmu spesiesnya dapat berupa ekonomi, politik, hukum, kimia, matematika, dan sebagainya. Manusia, kuda, lembu, kerbau adalah spesies. Genusnya adalah binatang.
3. Contoh diferentia. Contoh umumnya, manusia diferentianya adalah berakal, sedangkan spesies seperti kerbau, kuda, kambing, dan lainnya tidak berakal. Maka itulah sifat pembeda antara tram manusia dengan spesies lainnya yang masih dalam satu genus. Contoh prepium, manusia mempunyai sifat pembeda dari spesies lainnya, yaitu dapat berpikir. Maka sifat berpikir yang dimiliki manusia menghasilkan sifat khusus seperti berpakaian, bersifat sosial, membentuk lembaga, belajar, dan lain-lain. 5. Contoh akiden. Contoh akiden dibagi menjadi 2. 1. Contoh akiden tak terpisahkan. Rambut pada manusia, meskipun kadang-kadang ada manusia yang tidak mempunyai rambut dan rambut ini tidak merupakan bagian atau kelanjutan konotasi manusia. Tetapi rambut ini umumnya terdapat pada manusia. 2. Contoh akiden terpisahkan. Manusia mempunyai sifat pembeda dari spesies lain, yaitu dapat berpikir. Maka sifat berpikir yang dimiliki manusia menghasilkan sifat khusus seperti berpakaian, bersifat sosial, membentuk lembaga, belajar, dan lain-lainnya.